Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya masih diberikan nikmat sehat, sehingga saya bisa membuat video pada siang hari ini. Hormat saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Zainul Arifin MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, etika profesi. Dan di dalam video ini saya akan membahas tentang pertama, pengertian etika profesi menurut para ahli, kedua, fungsi etika profesi, ketiga, tujuan etika profesi, keempat, prinsip dasar etika profesi, kelima, contoh etika profesi. Sebelum saya berlanjut ke pengertian etika profesi, di sini saya akan membahas tentang pengertian etika profesi secara umum. Pengertian etika profesi secara umum adalah suatu sikap yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya, serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Dengan adanya etika profesi, kita dapat mengerti bahwa tiap keputusan yang diambil berdasarkan etika profesi dan hukum yang telah diatur dalam undang-undang negara, serta menjamin pengguna atau klien untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kode etik. Dengan kita mempelajari beberapa kasus dan membahas serta memahaminya, kita dapat mengetahui benar tidaknya langkah seseorang petugas dan pelayanan maupun kinerja sesuai kode etik atau malah menyimpang dari beberapa aspek meliputi segi hukum, segi agama, dan segi etika. Baiklah, saya akan berlanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika profesi menurut para ahli. Pengertian etika profesi menurut para ahli yang pertama menurut Anak Usman SHMSI. Menurut Anak Usman SHMSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Yang kedua, pengertian para ahli menurut Prakoso. Menurut Prakoso, etika profesi adalah etika sosial. Dalam etika khusus, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Yang ketiga, menurut Lubis. Menurut Lubis, etika profesi adalah sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Yang keempat, menurut Kaiser Suwardi Lubis. Menurut Kaiser Suwardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban masyarakat. Dan yang kelima, menurut Sawyer, etika profesi adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya. Yang keenam, menurut Utami dan Nugroho. Menurut Utami dan Nugroho, etika profesi adalah rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau karyawan. Untuk pembahasan kedua, fungsi etika profesi. Fungsi etika profesi di sini adalah 3, dan fungsinya adalah pertama,
sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Dan pembahasan ketiga adalah tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi ada 6. Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dan kedua, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Kelima, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Dan yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. Pembahasan keempat adalah prinsip dasar etika profesi. Di dalam prinsip dasar etika profesi dibagi menjadi 4 prinsip. Pertama, prinsip tanggung jawab. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip otonomi. Keempat, prinsip integritas moral. Baik, kita akan membahas tentang prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab adalah setiap profesionalitas harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. 2. Prinsip keadilan. Yang dimaksud prinsip keadilan adalah setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, prinsip otonomi. Yang dimaksud prinsip otonomi adalah setiap profesional mempunyai wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan suatu sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang profesional berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Yang dimaksud dengan prinsip integritas moral adalah integritas moral merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seseorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat. Dan pembahasan kelima adalah contoh etika profesi. Karena saya kuliah di STMIK, maka saya mengambil contoh etika profesi di bidang teknik informatika. Dan contoh etika profesi di bidang teknik informatika adalah penjualan online, yang dimana penjualan online bisa menggunakan HP dan laptop, yang gimana dijalankan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat, seperti aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.id, dan yang lain-lain. Di dalam transaksi online juga memiliki peraturan. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati
kecanggihan IT dengan aman. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan baik bagi penjual ataupun pelanggannya. Misalnya seperti penipuan penjualan, di mana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual, atau penipuan dalam transaksi seperti pelanggan sudah membayar sejumlah harga yang diberikan penjual, namun pihak penjual tidak mengirim barang yang merupakan hak dari pembeli. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan etika profesi sangat penting untuk kita ketahui secara rinci dan jelas. Karena itu, kita perlu mempelajarinya secara mendalam dengan mencari pendapat para ahli, fungsi, tujuan, prinsip, dan contohnya tentang etika profesi. Dan menurut para ahli, pengertian etika profesi dapat saya simpulkan adalah etika atau sikap seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Fungsinya sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas kepentingan pribadi. Prinsip dasarnya baik dalam prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moralnya. Dan contoh etika profesi di bidang IT adalah memanfaatkan alat elektronik sebagai wadah untuk berjualan online. Baiklah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.